dan bisa praktek. Jadi kita belajarnya santai aja, sharing-sharing aja ini. Ini kan yang kasus yang pertama yang udah dibaca kan kemarin. Kita masuk ke kasus kedua. Disiapin catnya kalau udah dicetak, disiapin cat iris, sklera sama emosionalnya. Jadi kita belajar sambil melihat catnya. Jadi biar lebih mudah kita mulai menghafal letak-letak organnya ya. Kasus yang kedua. Ini ada yang mengirimkan foto mata anaknya. Menurut penuturan ibunya, ini anaknya mudah emosi. Apa yang bisa kita dapatkan informasinya dari foto mata anak ini? Karena ini ada beberapa foto mata yang mungkin secara kualitasnya nggak terlalu bagus ya, tapi masih bisa dibaca. Jadi kita baca seadanya. Jadi meskipun mungkin fotonya itu kurang kelihatan, tapi kita baca yang bisa kita baca aja. Oke, menurut ibunya emosi. Jadi apa sih sebenarnya? Kalau anak-anak itu kan ya, skleranya bersih ya kalau kita lihat ini. Nah, beda dengan yang usianya sudah 40-an, dah umur itu beda skleranya. Makanya kalau kita lihat anak-anak, ini foto skleranya itu masih bersih. Jadi belum banyak stres pada organnya. Belum banyak masalah pada organnya. Karena ini hanya bertanya tentang bagaimana apa masalah dari anaknya, kenapa mudah emosi, ya kita baca dari sisi irisnya. Oke, ini ya. Ini nggak begitu kelihatan sekali sebenarnya lakunya, tapi secara umum kalau kita lihat irisnya, iris kanan dan kiri ya. Nah, ini tipe pemikir. Tipe pemikir kenapa? Karena kita lihat dari irisnya ini nggak banyak lubang-lubangannya atau nggak banyak lakuna. Ya, masuknya tipe pemikir ya. Dan ini jaraknya ini kan restricted ya. Kita lihat kolaretnya. Nah, kita lihat kolaretnya ini kan nggak begitu jauh daripada pupilnya, maka kita masukkan dia tipe pemikir, tipe tertutup restricted. Nah, kalau kita melihat tanda ada dia sudah termasuk kategori tipe pemikir, kemudian restricted atau introvert. Nah, ini kita tertutup ya. Kemudian apalagi yang bisa kita lihat tandanya. Nah, kita melihat ring stressnya ya. Ini nggak kelihatan. Nah, ini ya. Karena yang bisa kita baca tandanya ini ya, kita dari sini kita bisa ambil kesimpulan. Maksudnya emosional ini apakah karena ibunya yang kurang memahami anaknya? Karena seperti yang sudah dijelaskan di sebelumnya ya, kalau tipe pemikir restricted itu kan dia kesulitan untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan. Jadi kemampuan membahasakan perasaannya itu susah. Jadi ketika dia gak suka ya dia mungkin langsung marah, ya diam aja atau ngambek gitu. Tapi kita sendiri nggak tahu sebenarnya masalahnya itu ada di mana karena dia sulit untuk mengungkapkan perasaannya. Jadi kalau suruh mengungkapkan ya nggak ada masalah, nggak banyak, bingung sendiri juga mau mengungkapkan gimana. Lagi ditambah dengan ring stressnya. Nah, kerentanan pada tipe restricted dan pemikir ini adalah kritik ya. Jadi ketika dia dikritik itu kan dia sensitif. Nah, apakah apa yang dia lakukan itu apakah dikritik? Sebenarnya orang tua mungkin maksudnya bukan mengkritik, tapi itu memberi saran. Tapi ditangkapnya itu kayak menceramainya, mengkritik dirinya. Harusnya gini ya. Orang tua tujuannya baik, tapi ditangkap anak itu sebagai kritik terhadap dirinya. Efeknya apa ketika dikritik kepada dirinya? Dirinya akan dianggap rendah. Ketika dianggap rendah ya dia merasanya
kurang percaya diri. Itu karena berawal dari bentuk matanya seperti ini. Artinya bukan berarti dia selamanya akan seperti ini. Ini kan hanya tanda di awal. Artinya ketika seorang itu restricted atau tertutup, berarti dia apa yang perlu ditingkatkan? Oh, kemampuan sosialnya. Jadi secara analisa, jangan tipe pemikir kalau dia administrasi, kemudian itu bagus, rajin, sesuai SOP, sesuai aturan gitu. Yang perlu dievolusikan, dinaikkan, diperbaiki itu adalah sosialnya. Berarti apa yang bisa dilakukan orang tuanya, dia mulai menerima diri anaknya dulu. Memang seperti inilah anaknya. Jadi menerima setiap apapun hasilnya itu diterima, karena kan dia rentan dikritik gitu. Kemudian diterima dulu apapun kondisi anaknya, baru kemudian diajak untuk menceritakan pengalamannya. Kalau dia belum mampu bercerita ke orang lain, termasuk ke orang tuanya, dia bisa menulis. Dia bisa menuliskan ceritanya atau menulis di buku catatan pribadi, buku harian gitu. Jadi mulai mengeluarkan perasaannya, mengekspresikan perasaannya. Kalau belum bisa melalui verbal, omongan, ya berarti dia melalui tulisan. Dari situ dia mulai berkembang, jadi mulai perbaikan. Setelah dia mampu mengungkapkan perasaannya lewat tulisan, baru lewat verbal gitu ya. Ini nggak tahu apakah ada yang kirim foto matanya pada malam hari ini, tapi ini tuh sekilasnya seperti itu. Kalau katakan emosional, ini hanya mungkin kurang mengkomunikasikan aja masalahnya di mana gitu, kenapa anaknya emosi. Kalau anaknya tipe pemikir, bisa kalau dia langsung suruh cerita banyak, hanya bisa diterima dulu. Apapun kondisinya diterima aja. Apapun hasilnya, kalau dia melakukan mungkin yang nggak sesuai, hasilnya nggak sesuai yang diharapkan, ya diterima aja dulu. Karena butuh penerimaan. Kalau enggak ya dia akan rentan mudah emosi. Itu kalau tipe pemikir secara analisa. Nah karena masih kecil jadi skleranya nggak banyak merahnya, nggak apa-apa. Nah kerentanannya kalau biru-biru kayak gini, nah, nanti rentannya dia masalah di limfatik ke depannya, sehingga ketika dia cenderungnya ini kan karakternya menahan apapun, menahan perasaannya, menahan bahkan bisa sembelit juga, termasuk menahan buang air besarnya gitu. Nah ini kelemahannya nanti limfatiknya yang bermasalah. Apakah nanti bisa muncul benjolan gitu, bisa ke arahnya ke situ. Itu karena limfatik ketika dia mampu mengekspresikan perasaannya itu baru mengalir energinya, sehingga dia baru lancar. Nah, ini kan karena alirannya nggak lancar itu nanti keluhannya masalah di limfatik ya itu. Oke. Nah ini kita masuk ke kasus yang ketiga. Usia 27 tahun. Nah, ini masih lajang, kemudian programmer, jenis kelaminnya perempuan, keluhannya ini lekas lelah, kulit pucat, emosi naik turun. Kemudian apakah ada masalah di jantungnya? Ketika dia bertanya langsung ke jantungnya, kita cek aja langsung jantungnya. Jantung itu ada dua, dia di mata kanan dan kiri. Tapi yang dominan yang itu di mata kirinya. Di sklera kiri, mata kanan dan kiri. Kalau mata kanan itu ada di jam 9. Kalau mata kiri di jam 3. Berkebalikan ya. Nah, kita lihat jantungnya. Enggak begitu kelihatan. Nah, ini kita lihat di jam 3 mata kiri. Ya, bisa sambil dibuka chartnya di sklera kiri. Ini memang ada garis merah di zona jantung. Nah, artinya memang keluhannya ini ada kaitannya dengan daerah jantung. Tapi apakah itu sudah parah apa belum? Kalau garisnya masih sebenarnya lurus, itu memang belum parah, tapi bisa menyebabkan sudah mengganggu tubuhnya, yang mengganggu kesehatannya. Makanya yang diperbaiki nanti dari jantungnya yang dikasih herbal, perbaikan di jantungnya. Kemudian apalagi yang bermasalah, kayak kita lihat dari irisnya. Irisnya ini tipenya adalah under acid.
Nah, karena nggak kelihatan kolaretnya ya. Ini apakah memang kayak gitu? Tapi kalau yang kita lihat, ada tipe underacid. Nah, tipe underacid itu kolaretnya tidak muncul. Derajat atau asam lambungnya rendah. Kemudian kolaretnya nggak kelihatan. Juga tipe restricted. Underacid ini kan asam lambungnya atau lambungnya itu bekerja kurang optimal. Makanya ini dipasangkan biasanya dengan tensinya rendah, anemia gitu ya. Karena apa? Lambung itu kan asam lambung digunakan untuk mengolah makanan. Ketika lambungnya tidak mampu mengolah makanan itu, maka nutrisinya akan jadi makan tapi nutrisinya nggak bisa didapat, nutrisinya rendah. Akibatnya ketika kurang nutrisi ya bawaannya lemah, capek, makanya anemia gitu ya. Kan cenderungnya tensinya rendah. Jadi perbaiki dulu dari lambungnya. Lambungnya juga diperbaiki. Jadi kalau underacid itu karena dia kemampuan mencernanya lemah, maka ketika makan itu ya lama turunnya dari lambung. Bisa kayak mudah perutnya penuh gitu ya, karena dia makanannya nggak cepat turun. Nah, makanya perbaiki dari lambungnya. Ini kan mesin pertama. Ketika lambungnya itu tidak mampu mengolah, nutrisinya turun meskipun sudah makan yang mengandung zat besi yang tinggi. Nah, tidak mampu mengolah. Nah, perbaiki lambungnya dulu. Lambungnya kayak tanah itu ya, gersang gitu ya. Nah, perbaiki lambungnya agar nutrisinya mampu terserap. Gitu. Kalau dari iris matanya. Ini kan sebenarnya tipe kuat ya konstitusinya. Rapat gini ya sama, dia tipe pemikir. Rapat itu. Ini mata kirinya, kalau mata kanannya ini nggak bisa dibaca ya karena gelap ini, matanya gelap. Jadi nggak bisa dibaca, jadi kita baca dari iris kirinya aja. Ya hampir sama biasanya. Ya, kemudian tadi kan makanya cekas lelah ya, kulit pucat. Nah, sekarang emosi kita lihat tanda yang lain. Kalau ada titik di ujung garis, nah ini ya. Nah, ini menunjukkan ya fermentasi gula. Artinya ya kelebihan daripada gula, karbohidrat olahan, tepung-tepungan kayak gitu. Efeknya apalah, dia bisa kan menyebabkan lendir ya, bisa mengarah ke sinus. Pagi hari itu bisa berdahak, bisa sinus, bersin-bersin kayak gitu. Kemudian kita apa lagi? Nah, kemudian ternyata ini zona jam 3 ya, ini zona tiroid. Tiroidnya juga bermasalah. Memang rata-rata kalau orang yang bermasalah tiroidnya, dia jadi udah lelah, udah capek, kaki dan tangannya dingin, itu salah satu tanda tiroid. Nah, tiroidnya lemah. Tiroid. Tapi ini masih tahapnya kekacauannya, belum tentu dia dicek itu tiroidnya sudah bermasalah. Tapi dia sudah merasakan gejala, tapi belum tentu dia sudah masuk dikatakan penyakit. Nah, ini masih tahap kekacauan. Artinya apa yang diperbaiki? Apa yang perlu diperbaiki tadi, yaitu lambungnya yang pertama dulu diperbaiki. Kemudian tiroidnya yang bikin dia lemas, kemudian kulitnya pucat, emosi. Jadi tiroid itu juga mempengaruhi emosinya. Nah, itu juga pengaruh dari tiroidnya. Diperbaiki tiroidnya, daerah zona hatinya ya, punya mudah emosi. Hatinya. Jadi muncul garis kelelahan hati. Bisa apakah itu begadang, apakah konsumsi makanan yang berminyak, itu ditanyakan ke pemilik matanya. Saya nggak tahu ada apa enggak. Dan kita lihat mata kirinya, jantungnya sama, jantungnya yang diperbaiki. Yang bermasalah. Sebenarnya banyak garisnya, kita baca yang penting aja untuk pemilik matanya. Itu fokusnya ya. Jadi itu dulu yang diperbaiki. Dari zona tiroidnya, jantungnya sama lambungnya yang perlu diperbaiki. Kalau ini.
Tiroid itu kecil tapi dia punya peran yang sangat besar ya, karena dia kan kayak pembakarnya dalam tubuh, yang memanaskan tubuh. Ketika tiroidnya lemah, maka tubuh itu kurang bisa memanaskan. Jadi bawaannya dingin, tangan kaki dingin, kemudian berkeringat, keringat dingin, lemas itu. Kemudian pengaruh juga ke emosinya. Kolesterol nggak kunjung turun, masalah jantung itu juga bisa pengaruh daripada zona tiroidnya. Jadi tiroid ini penting untuk diperbaiki. Oke, kita lanjut ke kasus 4 ya. Ini gangguan lambung. Ini yang dikirim hanya foto mata sebelah kirinya ya. Nah, ini masuk ke sini. Nah, hanya foto mata sebelah kirinya. Oke. Jadi kita nggak, irisnya ini yang kemungkinan ini juga androgenesis. Nah, asam lambungnya yang rendah tadi. Nah, kasih probiotik untuk memperbaiki dari masalah lambungnya. Biar dia kayak tanah itu kembali subur lagi, dikasih pupuk gitu. Ini nggak begitu jelas tandanya apa. Nah, kita baca yang ini. Nah, ini memang pencernaannya memang bermasalah ya. Ini kan zona kolon. Ini zona kolon sigmoid. Artinya dia perlu melakukan bersih usus karena kolonnya kotor ini. Nah, ususnya kotor sehingga dia perlu membersihkan daerah ususnya. Nah, dia bisa detox usus itu. Terjadi gangguan lambungnya itu karena daerah ususnya juga kotor. Jadi ini perlu dibersihkan daerah kolonnya. Kemudian ini zona adrenal ginjal. Nah, ini zona lambungnya. Daerah sini. Artinya apakah ini ada pengaruh daripada dia adanya faktor stres, kemudian tuntutan untuk saya harus mencapai target segini, ketika dia nggak mencapai, ketika dia takut gagal, cemas, kemudian apakah kena lambungnya. Nah, ini perlu dikonfirmasi ya lah. Makanya kalau baca mata itu kalau ada orangnya lebih bisa ditanyakan masalahnya apa. Kemudian di zona tiroidnya ini juga merah. Zona tenggorokan ya, banyak dahaknya, banyak lendirnya gitu. Kalau tanda di tiroid. Jadi kita fokus pada organ-organ yang utama kalau kita baca. Yang masalahnya apa ya kita baca sesuai dengan apa yang dipermasalahkan. Baru setelah itu lalu tambahannya kalau ada yang lainnya penting. Nah, kemudian ini zona emosionalnya. Nah, bermasalah itu apa? Nah, ini tanda kemarahan gitu ya. Ini harus ditanyakan langsung. Ini memang ada faktor emosionalnya yang mempengaruhi daripada gangguan lambungnya. Sama yang utama itu memang pencernaannya bermasalah. Diperbaiki dari ususnya juga. Jadi ada parasit, ada infeksi di daerah kolonnya, jadi harus dibersihkan. Yang pertama kolonnya harus dibersihkan dulu. Itu yang utamanya. Sama lambungnya ya, kasih nutrisinya untuk lambung. Untuk nutrisinya. Itu kalau yang ini kasus 4. Ini karena hanya mata kiri, jadi kita nggak tahu sebelahnya gimana. Jadi kalau mau ngirim foto mata itu yang bagusnya itu iris lengkap, kemudian skleranya juga lengkap ya. Karena biar kita bisa membaca secara keseluruhan apa yang menjadi masalah dari pemilik mata. Semakin jelas fotonya, maka semakin bisa lebih lengkap kita analisanya. Tapi kalau misalnya segini ya nggak apa-apa, yang penting coba dulu foto mata gitu. Ini kalau gangguan jin, nah, saya nggak tahu gangguan jinnya kenapa. Kalau dilihat dari mata, ini kan nggak kelihatan irisnya ya. Karena iris ini kan dia untuk melihat emosinya ya. Nah, untuk melihat emosinya. Kalau gangguan jinnya itu kan dia ada tumpukan atau sampah emosinya. Lah ini emosinya itu emosi apa saja. Ini karena nggak begitu kelihatan ya apa ini yang masalahnya. Jadi nggak bisa kita analisa apa sumber daripada masalah emosinya. Jadi kalau kita emosi itu kan sangat penting kalau kita bacanya dari iris. Seperti yang saya terangkan kemarin ya. Iris itu untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana
karakter bawaannya, apa masalah emosinya, itu dilihatnya dari iris. Tapi ini tipe restricted, tipenya restricted, tertutup ya. Nah ini kecil dan tipis ini. Tipe restricted tertutup itu. Apalagi tipe tertutup kan agak susah mengungkapkan rasanya. Nah kita harus langsung lihat daripada tandanya di iris mata, mana aja lakuna-lakuna yang menunjukkan karakter bawaannya itu. Karena ini nggak bisa ya, kita nggak tahu ini masalah emosinya apa. Tapi memang ini tipe tertutup. Kemungkinan pemikiran juga ini, karena nggak begitu kelihatan lakunanya. Tapi nggak begitu jelas, nggak bisa dianalisa. Kalau secara skleranya ini cenderungnya bersih ya, paling ini zona tiroidnya. Nah ini kan dia tidak mampu mengungkapkan perasaannya kalau tiroid itu. Makanya sesuai dengan di iris matanya. Kalau kayak gini kan kita harus bagaimana cara membuka dia itu mau cerita permasalahannya. Nah, itu makanya kita gunakan iridologi emosional irisnya. Jadi bukan mata itu menceritakan oh dia pengalaman gini. Itu sebenarnya tetap yang menceritakan itu pemilik matanya. Kan nggak dituliskan oh di mata ini dia pernah selingkuh, apa di mata ini dia mungkin bertengkar sama siapa, sama ibunya apa sama saudara perempuannya, bisa spesifik kayak gitu ya, nggak tahu ini konfliknya dengan siapa gitu. Jadi ini hanya melihat secara perasaannya yang bermasalah itu di mana emosinya gitu. Di ini membuka kok ini kok tepat ya saya bermasalah di sini gitu. Dia baru bercerita panjang gitu. Ketika sudah bercerita, dia ini akan tahu sebenarnya masalahnya itu ada di mana, dia kesalahannya itu ada di mana, kesalahan menangkap, memahami masalahnya di mana, sehingga baru ketemu makna. Sebenarnya apa yang terjadi pada dirinya ini kan sebenarnya Allah memberikan ujian itu kan untuk kita mencari maknanya apa. Jadi orang itu hikmahnya. Ketika dia sudah ketemu hikmahnya, maka otomatis dia akan menerima apa yang sudah ditakdirkan untuk dirinya. Nah, di sini baru mulai ada kesembuhan gitu. Jadi mata itu untuk membuka orang mau bercerita, terutama untuk yang tipe pemikir karena sulit untuk mengungkapkan. Ketika dia nggak mau bercerita ya kita nggak tahu ini masalah spesifiknya di mana, kemudian dia kesalahannya di mana kita nggak tahu. Jadi kuncinya kalau kita belajar iridologi emosional itu. Jadi untuk membuka masalahnya apa gitu. Tapi kebenaran itu tetap pada pemilik matanya. Jadi nggak bisa dijudge bahwa tandanya ini tuh ya mesti orangnya gini ya. Kita nggak bisa itu dikembalikan lagi ke pemilik mata. Jadi nggak bisa kita ngotot-ngototan bahwa yang benar tuh gini. Karena kan kita membaca mata itu tujuannya untuk mencari solusi. Nah, kan bukan untuk kita yang paling benar ya. Jadi bukan masalah benarnya. Ketika dikatakan, oh ibu ini tipenya tipe pemikir, oh tipenya itu pemarah, gini-gini, dia nggak terima. Akhirnya nggak jadi ketemu solusi, malah mendebatkan ilmunya. Jadi kalau dia bilang, oh saya nggak marah, oh ya nggak apa-apa, saya nggak mengalami ini, cerita lagi yang lain gitu. Sampai akhirnya dia menyadari sendiri, oh iya mbak emang saya tuh orangnya suka marah-marah gitu. Baru mengakui gitu. Jadi nggak langsung dikatakan, oh ini seperti ini, terus dia nggak mau ya nggak apa-apa. Kan sebenarnya yang paling benar itu yang tahunya itu ya pemilik matanya. Jadi ya benar itu ya pasiennya, pemilik matanya itu yang benar ya kita ikuti aja jalurnya gitu. Sampai dia menyadari sendiri kesalahannya. Oh memang saya tuh sukanya marah-marah. Oh memang saya tuh sukanya makan makanan yang minyak gini-gini gitu. Yang kurang bagus gitu ya. Nah itu baru ketika dia bercerita, baru dia menemukan kesalahannya. Ya, sudah kalau dia sudah ketemu kesalahannya kan dia tentunya sudah tahu solusinya. Jadi bukan orang itu tidak tahu solusinya, tapi dia kan hanya bingung sebenarnya saya itu masalahnya ada di mana, kesalahannya itu ada di mana yang dia genggam sehingga kok dia kena sakit ini, kok dia perasaannya nggak enak, kok bermasalah dengan ini itu sebenarnya kesalahannya di mana. Jadi untuk mencari kesalahannya ini yang dia belum ketahui, tapi kita ya ikuti aja dia alurnya aja, dia bilangnya gini-gini nggak apa-apa, terima aja gitu. Baru diajak ngobrol terus sampai dia menyadari itu. Nah itu fungsinya kalau kita baca mata. Jadi bukan mengatakan ini ngotot sama berdebat sama kliennya, malah nggak jadi ketemu solusi. Kalau hanya untuk mencari siapa yang benar gitu ya.
Kita masuk kasus 6. Oke. Usia 45 tahun, jenis kelaminnya perempuan. Dia keluhannya cepat lelah, nafas pendek, sering kram badan sebelah kiri, kepala sebelah kiri sering seperti ditusuk-tusuk, kadang gatal banget dan rambut rontok. Sebelum kita baca mata ya, sebelum kita lihat foto matanya, cepat lelah, nafas pendek, ini kan kita kemungkinan. Jadi kita sudah punya prediksi, oh kemungkinan ini masalah nafasnya bisa paru-parunya. Kalau di daerah jantungnya apakah bermasalah? Jadi kita punya asumsi kemungkinannya antara apakah ada masalah di paru-paru dan jantungnya. Nah, kita lihat. Ini irisnya nggak bisa dibaca ya karena blur. Nah, kita baca skleranya aja. Nah, memang di paru-parunya ada masalah ini. Nah, kalau lihat di sklera kanan jam 9. Nah, dilihat ya. Daerah sini zona paru-paru. Oh, memang ternyata pemilik mata memang ada masalah di pernafasan, ada masalah di pernafasannya gitu. Kalau garisnya ini bentuknya kayak gigi gergaji, kayak gini, lancip-lancip itu salah satunya faktor karena ada pengaruh gula. Apakah lendirnya banyak di daerah paru-parunya, apakah kan banyak dahaknya gitu. Ini salah satunya kalau bentuknya garisnya itu kayak gigi gergaji itu disebabkan oleh faktor gula. Gula itu tidak hanya gula pasir ya. Tepung itu kan diolah di dalam tubuh juga jadi gula gitu. Memang ini tiroidnya, biasanya dia nggak nyaman di daerah tenggorokannya banyak dahak gitu ya. Nah, juga tiroidnya. Tiroidnya bermasalah dengan paru-parunya, bisa banyak dahak itu. Nah, kita ingat tadi ini namanya fermentasi gula memang sesuai. Kalau secara fisik tentunya dia mengurangi yang tinggi gula dan karbo olahan. Nah, ternyata ada masalah lain. Nah, ini daerah rahimnya ya, berarti ada masalah hormonalnya. Apakah rambut rontoknya itu pengaruh hormonal? Kemungkinan bisa jadi. Itu juga bisa faktor daripada pengaruh hormonalnya. Jadi ini juga bermasalah hormonalnya, meskipun dia nggak mengeluhkan cara tulisannya. Oke, nah ini juga jantungnya. Ini ya, yang jantungnya. Meskipun ini sudah mulai membaik ya, daerah jantung. Nah, meskipun garisnya ini sudah mulai pudar, tapi memang ada tanda garis di jantungnya gitu. Oke, ini nggak masalah di sebelah kiri. Nah, ini tiroidnya sama, ini juga daerah rahimnya. Nah, perempuan kan. Kepala sebelah kirinya, coba kita lihat zona sebelah kiri. Ini nggak begitu kelihatan ya, yang dalamnya. Jadi kemungkinan dia ada masalahnya di daerah jantungnya. Kita fokus ke organnya bermasalah, paru-paru dan tiroidnya. Mau kurangi yang gula-gula, karbohidrat olahan gitu ya. Yang lainnya nggak bisa dibaca soalnya. Oke, itu sama daerah zona reproduksinya yang perlu diwaspadai. Kemungkinan ya bisa kena kista, kena miom, gangguan hormonal itu. Itu dilihat apakah itu ada keluhan di menstruasinya gitu. Apakah waktu mens sakit, bagaimana gitu. Jadi dilihat ke situ, sama tadi ya keluhannya yang perlu diperbaiki. Setelah nanti diberikan herbal ataupun treatment yang sesuai dengan tandanya, harus dievaluasi ada perubahan atau tidak gitu. Apakah sudah tepat atau belum? Ketika belum ya kita cari lagi dari tanda di matanya gitu ya. Apalagi yang bermasalah yang dia belum selesai gitu. Jadi kita fokus dulu apa yang utama dulu, ketika dia sudah ada perbaikannya baru tinggal dilanjutkan gitu. Nah, gitu kalau baca mata. Jadi ya bacanya yang simpel aja, sederhana aja, apa yang jadi masalahnya kita cari solusinya gitu. Kalau kita mencari semua tandanya, garisnya terus kemudian kita juga bingung ini terus apa yang perlu diobati, terus masalahnya apa, itu kan nanti malah tidak menjawab apa masalah utamanya itu. Kita fokuskan pada apa yang menjadi permasalahan utama dari pemilik mata. Ketika dia jadi bertahap, oh ini masalahnya di sini, kasih dulu terapi, kasih herbal untuk mengatasi masalahnya ini. Kemudian ketika dia sudah dilihat progresnya, bagaimana progresnya, membaik apa enggak, terus kemudian apa yang dimasalahkan, kemudian baru oh ini sudah membaik ya lanjutkan, nanti berapa minggu lagi
ketemu lagi. Jadi harus dipantau progresnya sampai dia benar-benar membaik sembuh. Tandanya apa? Tandanya garisnya pudar ya. Jika dia sudah pudar garisnya berarti sudah mulai sudah membaik. Meskipun kadang gejalanya sudah membaik ketika diberi herbal, sudah enakan, gejalanya sudah membaik gitu. Dia berhenti, padahal itu garisnya belum pudar. Makanya pas ketika sudah berhenti beberapa saat ya dia keluhannya muncul lagi kambuhannya. Karena garisnya belum pudar. Jadi kalau benar-benar mau perbaikan total ya dia sampai garisnya pudar. Makanya harus butuh usaha yang continue ya, artinya dia harus merubah gaya hidupnya, merubah pola makannya, kemudian konsumsi herbalnya rutin. Karena terbentuknya garis itu kan juga enggak sehari, 2 hari, sebulan, sehingga perubahannya harus total. Makanya ketika punya anak kecil, garisnya masih bersih ya, dilihat perkembangannya, kok garisnya merah gitu. Apalagi anak kecil itu kan mudah untuk diperbaiki karena organnya masih bagus. Jadi ketika ada masalah sudah diubah pola hidupnya baik, kemudian emosinya sudah baik, dilihat matanya bersih, kemudian dilihat kalau ada masalah itu sebagai tanda berarti anak saya itu permasalahannya di mana. Nah, kalau masih kecil sudah diperhatikan, sudah dilihat ini yang bermasalah di mana, itu kan cepat untuk diperbaiki. Jadi kan sifatnya itu kan tujuannya itu preventif ya utamanya. Nah, apalagi masih muda, masih kecil tuh kita arahkannya ke preventif ya. Jadi untuk pencegahan. Kalau pengobatan itu kan memang tidak udah kalau kita preventif karena ya belum tentu langsung ujuk-ujuk sembuh. Kadang orang berobat lama itu ya putus asa, kok nggak sembuh-sembuh. Kayak emosinya juga udah banyak dari tumpukan dari waktu kecil. Ketika kita sudah belajar, kita sendiri tahu bagaimana cara membaca mata, maka kita bisa membaca anaknya. Kemudian ya keluarganya yang masih muda itu kan dia lebih bisa diobati ya. Nah, ini perkembangannya gini, masalahnya gini gitu. Jadi utamakan diri dan keluarganya dulu. Nah, jadi kayak alarmnya, ini permasalahannya di mana gitu. Karena kalau kita tipenya dia pemikir ditanyain juga nggak menjawab. Kemudian organnya yang bermasalah, kalau dia tipenya kuat yang nggak merasakan keluhan gitu ya. Jadi kita nggak tahu bagaimana ini masalah apa enggak gitu. Makanya ini salah satu metode yang penting ya kita pelajari, kita mengenal minimal diri dan keluarga kita ya, tahu masalahnya di mana. Oke, kita masuk ke kasus 7 ya, ini agak mending kelihatan. Ini nggak tahu, nggak ada masalah, nggak menceritakan apa sebenarnya keluhannya, nggak menjelaskan. Kalau kita perbesar ya ini tipenya ya emosionalnya, ekspresif lah. Nah, tinggal kita lihat lakonannya. Nah, di sini itu apa? Kita ganti dulu. Kita lihat dia mengekspresikan. Nah, ini juga ada tanda yang dia masalahnya ikan dalam juga itu ya. Tinggal dilihat di tinggal dilihat itu masalahnya di mana. Mungkin daerah harga diri. Karena nggak banyak informasinya, jadi kita ya nggak menganalisakan lebih lanjut ya apa masalahnya gitu. Ya, ini tipenya kan ekspresif ya karena banyak lubang-lubangnya gitu. Nah, ini juga harga diri ya masalahnya. Yang kita nggak tahu masalahnya apa. Jadi ya nggak usah ditelkan emosionalnya apa. Oke, kita lihat foto di skleranya. Skleranya ini mana kurang. Yang warna kuning-kuning ini. Jadi kalau kita ngelihat kayak emak ya kuning-kuning di mata itu namanya mekola. Ini akibat daripada konsumsi yang minyak, yang lemak, yang rusak ya, sehingga dia menyebabkan tumpukan kayak lemak di mata. Tapi itu yang bermasalah sebenarnya ini karena hati dan kandung empedunya itu yang bermasalah. Jadi ketika ada pengekula atau kayak kuning-kuning di mata itu perbaiki zona hatinya, karena ini yang mengolah daripada kolesterol lemak itu dari hatinya. Jadi perbaiki hatinya. Ini sama ini zona tiroidnya ya, zona tenggorokan, daerah tiroid. Jadi cenderung pertama kali kalau kita makan yang nggak sesuai,
peminum itu langsung kena karena dia kan awal pertahanan tubuh ya. Hingga ketika dia gak sesuai itu biasanya kalau dia sensitif itu langsung bereaksi gak enak lah tenggorokannya, gak nyaman, berdahak gitu. Ini mata kanannya. Oke. Nah, ini zona adrenalnya. Zona adrenal. Nah, ini zona karbonya. Makanya dia kan ada hitam-hitam di ujung garis. Ini zona adrenalnya. Zona adrenal ginjal. Oke, apa lagi? Enggak masalah. Sama. Ya, begitu jelasnya. Ya, kalau nggak banyak informasi nggak coba aja. Oke, kita lihat ini juga. Ini masuknya antrasit juga ya. Ini juga rapat, tapi lebih bukan restriksi ya, sedang ya. Nggak sedang. Ini juga tipe pemikir yang nggak banyak lakunannya. Nah, ini ada ring stresnya. Nah, ini tipe kuat, kalau nggak banyak lakunannya tipe kuat. Jadi dia nggak banyak mengeluhkan sakitnya. Jika tipenya tipe kuat, meskipun sudah garis-garis merah, tapi dia nggak mengeluhkan sakitnya. Kalau ada garis yang mendekati iris ini ya, itu namanya garis imunitas. Nah, garis imunitas biasanya mengelilingi dekat irisnya, tipis-tipis itu garis imunitas. Maka lihat apakah ketika dia punya masalah benjolan, tumor, atau masalah yang lain, lihat apakah ada garis imunitasnya juga enggak. Gitu. Kemudian ini daerah kepalanya yang bermasalah ya, karena garisnya di kepala. Ini daerah kepalanya. Zona atas itu kan zona kepala. Nah, ya intinya ini zona yang bermasalah daerah pikirannya. Pikirannya itu yang bermasalah. Apakah ada pikirannya mengganggu yang bermasalah. Nah, ini kalau untuk membukanya kita lihat di irisnya. Mana tanda yang dia berat emosinya di mana gitu. Apakah itu mengganggu daerah kepalanya? Apakah dia orangnya kan ada ring stresnya, apakah dia orangnya cemas? Jadi kalau nonton film perang mikirnya macam-macam, apakah banyak hal yang mengganggu pikirannya itu perlu ditanyakan ke pemilik matanya. Ada masalah di pikirannya, yang lainnya ini bersih apa kameranya, jadi nggak tahu ya. Jadi kan sangat menentukan kalau kita foto mata, kalau kameranya nggak pas ini kan nggak begitu kelihatan garisnya. Sebenarnya ada garisnya tapi nggak begitu kelihatan, blur. Kita baca ini juga sama ya, lemak-lemak pengikulannya. Ini kemungkinan yang kelihatan ini pengikulannya. Ini kalau nggak salah ada tanda emosionalnya ya. Nah, ini kan melengkung emosional hatinya. Makanya apakah itu yang menyebabkan masalah di garis-garis di pikirannya? Kemungkinan ini ada masalah di emosional hati. Karena foto matanya nggak kurang jelas, jadi nggak bisa dipastikan apakah memang ada masalah di emosional hati, apakah marah, dendam gitu ya. Maka itu yang mengganggu daripada banyak garis di kepalanya. Yang lainnya sih nggak masalah. Gitu. Nah, ini makanya kalau kita baca mata kan kita harus mengkonfirmasi ke pemilik matanya. Ada masalah itu. Ini yang kasus 9 punya penyakit GERD. Mudah lelah, kaki saya sebelah kiri sering sakit, entah saraf kejepit atau asam urat gitu ya. Kita lihat. Nah, kita lihat ini ya. Ini kan kelihatan ya. Kita kecilin aja. Ini kan keluarannya kelihatan, ini masuk over acid. Nah, ini ya. Kelihatan. Masuknya over acid. Ini kemudian kita lihat tapi nggak begitu kelihatan. Nah, kita lihat kalau dia masalah lambung, kita lihat zona lambungnya. Ini kalau mungkin fotonya diperjelas, ini kan agak sedikit ada lubang ya di lambung ya, di zona lambung. Apakah dia mengalami juga ada radang luka di daerah lambung gitu. Makanya kalau memastikannya harus di foto mata yang jelas itu. Apakah ini juga ada masalah di daerah tulangnya, kalau ini kan datar.
gitu. Apakah GERD-nya itu juga pengaruh daripada masalah di daerah gangguan tulang, masalah di daerah tulangnya. Oke, kita lihat. Ini nggak kelihatan ya zona tulangnya bermasalah. Tadi kan apa? Sebelah saya kiri, sebelah kiri sakit. Nanti kita lihat mata sebelah kirinya. Nah, ini minyak-minyaknya, minyak gorengan, minyak yang rusak gitu ya. Ini kemungkinan GERD-nya ini kan daerah zona diafragmanya ya. Daerah sini di bawah jam 9. Biasanya kalau orang GERD itu kan ada garisnya di zona diafragmanya. Terus ini. Nah, dilihat. Nah, ini fermentasi gulanya. Jadi ini mungkin pola makannya kurang bagus ya. Ini juga coklat-coklat, minyak gitu. Jadi kalau dia GERD ya perbaiki dulu dari pola makannya. Kan dari foto matanya itu kan warnanya sudah kuning-kuning, kayak kecoklatan gitu. Kalau mata yang bersehat ya dia bersih, nggak banyak kuning-kuningnya. Kemudian nggak pucat gitu skleranya. Ini kuning-kuning, ini perlu dibersihkan dari pola makannya. Kemungkinan GERD-nya ya salah satu faktornya di pola makannya kurang bagus. Saya mudah lelah kaki kiri. Nah, ini juga nggak kelihatan. Sebenarnya ini kemungkinan ada garisnya ya. Karena terlalu terang. Jadi kalau kita baca sklera mata itu sampai terlalu terang ini hilang garisnya. Ini kemungkinan ada garisnya sih. Kemungkinan ini ada masalah di daerah adrenalnya ya. Kalau yang mata kiri cepat lelah itu kemungkinan dia masalah di adrenalnya. Nah, kemungkinan ini garis di adrenal. Karena kalau orang cirinya cepat lelah, capek, nah, kemungkinan dia ada masalah di adrenal. Ini karena terlalu terang nggak begitu kelihatan. Nggak begitu kelihatan yang sebelah mata kiri. Soalnya kemungkinan secara cepat juga tulangnya juga bisa bermasalah. Jadi ini harus, kalau pastinya itu kan kalau gambarnya nggak jelas itu nggak bisa dipastikan itu masalahnya apa. Jadi kita hanya kemungkinan yang jadi masalahnya apa gitu. Oke, kita lanjut ke kasus ini masih berapa? Masih 14 ya. Ini kita baca sampai satu lagi ya. Ini kasus 10 ya. Oke. Nah, ini lebih jelas ya. Foto matanya lebih jelas. Kadang-kadang pusing, keliangan, heartburn jika terbakar dadanya. Kita lihat dari yang warna biru-biru ini. Warna biru di tepi iris dia gelap itu dia masuk ke sodium ring. Sodium ring itu suka yang asin-asin gitu ya. Nah, ditambah dengan yang kuning-kuning ini. Nah, dia bercampur berarti mungkin suka gorengan, suka yang gurih-gurih gitu ya. Kemudian secara kelaratnya ini nggak restricted ya tipenya, tapi terbuka ya. Akan lebih besar. Maksudnya lebih besar jadi nggak restricted. Jangan apalagi yang kita amati. Ada ring stresnya. Ring stresnya itu sampai mendekati zona organ. Ini. Meskipun tipis-tipis ini. Ring stresnya. Kemudian kita baca skleranya. Kita baca dari sini. Ini kan mata sebelah kanan ya. Mata kanan ini zona livernya. Nah, ini yang perlu diperbaiki ya zona livernya. Apakah dia sering kadang bekerja keras karena dia diikuti dengan zona adrenal. Ini perlu dilihat. Apakah itu bermasalah kemudian dihubungkan dengan zona tiroid. Ya, adrenal itu biasanya terkait dengan zona tiroidnya. Jadi bisa juga ini yang heartburn-nya yang bermasalah ini, keliangan ini coba diperbaiki dari zona tiroid sama adrenalnya dulu. Sama livernya ini ya. Nah, liver, zona adrenal sama zona tiroidnya. Ini yang bermasalah. Zona adrenal kan dia mengatur stres ya.
faktor stresnya. Pada dia kelelahan, pada dia merasakan banyak target yang harus dikejar gitu. Hanya terlihat adrenal ginjal. Jadi fokus ke perbaikan organ, meskipun keluhannya ringan tapi kok organnya merah, banyak garis merah, ya fokus ke perbaikan organ secara keseluruhan. Karena keluhannya mungkin yang muncul dikit, padahal ya nanti bisa muncul lagi ketika organnya itu bermasalah. Jadi fokusnya adalah menyeimbangkan kembali fungsi organ, kembangkan fungsi organnya. Apa yang garis merahnya bermasalah mana, itu perbaiki organnya, meskipun belum muncul keluhannya. Kalau yang udah belajar ya, tapi kalau pasien ini kok macam-macam, dia fokus dulu apa yang mau diselesaikan gitu. Ketika kita belajar terapi nah kita jaga juga organnya. Kan kita membantu orang lain memperbaiki organnya, maka kita juga harus memperbaiki apa yang bermasalah dari diri kita. Misalnya ketika ada tanda adrenal, ini kok pinggang saya tuh sakit gitu, kok nggak sembuh-sembuh, udah dikasih ini, udah dipijat, udah diterapi kok nggak sembuh-sembuh gitu. Akhirnya coba lihat, foto matanya, ternyata adrenalnya yang bermasalah gitu. Ketika adrenalnya belum diobati, belum dikasih diobati, ya dia nggak kunjung sembuh, karena fokusnya kan ini yang bermasalah. Jadi kita mencari apa sebenarnya masalah ketika keluhan itu muncul. Ini adrenal, kasih herbal yang untuk adrenal. Jadi ada dari RSA itu dia mengeluhkan kakinya sakit, udah diterapi ini, udah konsumsi macam-macam kok nggak sembuh. Ternyata kalau dari garis merahnya, itu kemungkinan adrenal. Ketika dia konsumsi herbal adrenal, keluhan kakinya itu membaik. Karena adrenal itu dekat dengan zona kaki ya. Tapi kita fokus ke organ utamanya, ke zona adrenalnya. Biasanya dia menuntutkan harus pekerjaan habis ini, kerjanya banyak gitu ya. Nah, ternyata masalah adrenal. Kadang jarang orang yang membahas ya zona adrenal itu bermasalah, itu jarang. Biasanya kan kita ngobati jantung, hatinya, paru-parunya gitu. Tiroid sama adrenal itu jarang dibahas, padahal ini penting ya. Dan ini terkait dengan emosi juga, pengaruh emosi. Ini organ yang penting ya, kelenjar. Dia kecil tapi punya dampak yang besar. Jadi ketika ada pasien itu kok nggak kunjung sembuh, kemudian ada garis di zona jam 6 ya ini ya, secara jam 6. Coba kita perbaiki dari adrenalnya. Kalau garis merahnya, garis tiroidnya diperbaiki. Itu mungkin ada perbaikan di situ. Coba. Nah, ini bisa mempengaruhi zona hormonalnya ya. Daerah hormonalnya. Di sini kan daerah hormonalnya. Jadi ketika ada keluhan tiroid, tiroid itu biasanya ditemukan dia ketika ada masalah gangguan hormonal juga mempengaruhi. Gangguan hormonal itu misal ada masalah di kayak orang endometriosis, gangguan di rahim ya. Nah, biasanya dia terkait dengan daerah kelenjar di tiroidnya. Seorang kok pokoknya susah gemuk, uruslah, lihat zona tiroidnya bermasalah apa enggak itu. Itu. Oke. Nah, ini tadi kan dia mengeluhkan daerah diafragmanya juga. Apa tadi? Heartburn-nya. Heartburn. Daerah dadanya ini. Heartburn-nya dia sampai menyentuh daerah di paru-parunya. Diafragmanya. Nah, ini garis virus ini, imunitasnya yang perlu diperbaiki juga. Karena garis di daerah paru-paru, imunitasnya juga perlu diperbaiki. Ya, perbaiki satu-satu aja perlahan-lahan. Salah satunya imunitasnya juga perlu ditingkatkan, masalah. Nah, ini benar kan tiroidnya bermasalah ini. Sangat merah sekali tiroidnya. Nah, ketika dia diobati yang lain-lain itu nggak kunjung sembuh, ternyata dia tiroidnya bermasalah. Ini tiroidnya, garis tiroidnya merah ini. Terhubung ke kepala, jadi dia bisa menyebabkan gangguan ke kepala. Kalau dia naiknya ke atas, berarti dia mempengaruhi daerah di atas, dia bisa pusing, bisa mungkin kayak mudah lupa, jadi kayak kemampuan mengingatnya itu berkurang, menurun itu ya. Kemudian di bawah tiroid, kalau kita lihat di bawah jam 3 itu kan ada emosional heart ya, emosional jantung. Emosional jantung. Ini kan juga merah. Nah, ini apakah dia itu ada masalah yang membebani daerah punggung, yang membebani punggungnya, intinya ada masalah emosional.
emosional yang berat ya sampai merah garisnya ini. Ini dia akan turun ke sini, dia mempengaruhi daerah rahim, dia mempengaruhi terhubung dengan zona adrenal. Zona adrenal kan zona yang terkait dengan stres. Nah, emosional jantung ini juga bisa mempengaruhi memang zona jantung yang fisik. Ya, kita lihat saja. Ini zona mana ya? Ini enggak di foto, tidak dikirim. Bentar. Ini yang zona jantungnya enggak muncul ya, apa namanya? Enggak saya masukkan. Nanti coba kita lihat. Nanti coba saya lihat, ini enggak saya masukkan, kelupaan zona jantungnya. Nah, ini kita lihat zona kepalanya. Zona kepalanya, zona tiroidnya double ini. Apa? Ini kan zona tiroid terhubung ke kepala. Nah, semua yang zona yang di sini yang dilewati itu maka bisa terdampak daripada bisa mengalami gangguan macam-macam di zona yang terdampak di sini. Nah, di sini daerah kepala pusing macam-macam. Ternyata sebabnya dari tiroidnya. Tiroid sama mengalami kaki tangannya dingin. Masalah kolesterol, masalah macam-macam itu dari tiroidnya. Dia juga turun, dia juga mempengaruhi zona terkait dengan tadi zona ginjalnya ya, itu juga diperbaiki. Nah, ini mata sebelah kiri. Nah, ini zona ginjalnya yang bermasalah. Zona ginjalnya bermasalah ya. Udah bentuk poket. Poket itu kan artinya sampah yang tertahan. Ini zona ginjal terhubung dengan kolonnya. Nah, ginjalnya bermasalah. Kalau secara emosional kan harga diri. Kita lihat irisnya. Irisnya nggak begitu. Nah, ini kan pada begini. Kita lihat. Nggak terlalu sih. Tapi ini kemungkinan ini ada masalah emosional ini. Emosional jantungnya muncul sampai merah itu. Biasanya ada emosional yang berat yang itu bisa membebani punggungnya. Jadi bisa bawaannya itu berat ya di punggungnya itu. Apa atau pegal terus-menerus juga bisa di daerah punggungnya. Kalau secara fisik ya tadi diobati daerah ginjalnya, kemudian tiroid, ginjal adrenal ya, adrenal, tiroid sama zona adrenal, tiroid sama ginjalnya. Adrenal, tiroid, ginjal. Fokusnya ke situ ya. Pokoknya di kanan dan kiri dia bermasalah. Memang tiroidnya yang bermasalah. Tiroidnya bermasalah. Biasanya ini juga ditandai dengan nyeri ya di kaki, sendi-sendi itu juga bisa menyebabkan nyeri jika bermasalah di ginjal adrenalnya. Tinggal diobati organnya, fokus organnya. Kayaknya yang ngirim ini terapis, jadi sudah tahu ya apa yang harus diberikan untuk dirinya. Yang penting itu tadi organnya yang bermasalah. Jadi ada banyak tapi fokus ke situ dulu. Fokus yang tebal-tebal ini. Tiroid adrenalnya itu yang utama, yang diperbaiki dulu sama ginjalnya ya. Fokusnya ke situ. Kalau ada masalah emosi ya diperbaiki. Emosionalnya itu yang bermasalah apa? Emosionalnya bermasalah apa? Kemudian dibuka, dicocokkan dengan zona irisnya yang bermasalah. Nah, ini misalnya ini, apakah dia banyak mengorbankan diri? Terus kemudian apa lagi? Mata kanannya apa ya? Kayak dicari, nanti dilihat di chartnya. Oh, dia ada tanda keras kepala, mungkin dengan masalah dengan laki-laki gitu ya. Jadi dan selesaikannya ini ada zona mata kanan ya, ini zona marah. Danger itu ya. Mungkin ada permasalahan dengan laki-laki ya, marah atau gimana. Nah, itu dipahami sendiri apa masalahnya itu. Jadi dirinya kan yang paling tahu ya. Ini kan membacakan apa yang ada di mata, yang mengenali itu kan dirinya sendiri ya. Ini coba membantu apa yang selama ini menjadi permasalahannya. Ini garisnya merah-merah semua ini. Jadi ketika kita tahu, oh ya, di sekeliling mata kita sudah warnanya merah-merah, oh artinya ini yang bermasalah apa, itu segera diobati, segera diperbaiki. Jangan sampai dia sudah terlanjur organnya bermasalah lama, maka pengobatannya kan tentunya juga nggak cepat ya dibandingkan yang garisnya lebih tipis, diperbaiki terus. Jadi ini perlu perbaikan banyak hal. Nah, ini juga zona
daerah kepalanya banyak masalah. Garis-garisnya kan banyak ini kepala. Atau apa yang dipendam pikirannya. Oke, itu dulu ya karena ini udah jam 9. Oke, saya cukupkan untuk materi hari ini. Nanti sisanya kita bahas pekan depan setelah kita belajar iridologi emosional ya. Materi yang terakhir itu kan iridologi emosional, kita baca kita pahami materinya kan sebenarnya sudah banyak saya sampaikan sedikit-sedikit tentang ideologi emosional. Nah, kita baca dulu secara keilmuannya itu bagaimana, penjelasannya bagaimana. Kemudian kita lanjutkan mungkin pekan depannya lagi baru baca mata sisanya ya. Jadi kalau baca mata ya kita fokus yang penting-penting dulu. Yang itu yang garisnya merah, yang bermasalah mana lihat organ utamanya gitu. Itu yang mudahnya gitu belajarnya. Terus rasakan apa yang dirasakan dari keluhannya gitu. Paling mudah memang melihat daripada keluhannya. Jadi lebih keluhannya ini kemungkinan yang bermasalah di sini. Benar enggak yang bermasalah di sini kita lihat. Keluhannya ini, kemungkinan asumsinya kita kemungkinan organnya yang ini yang bermasalah. Nah, kita lihat itu permasalahannya di mana gitu. Kayak gitu. Oke. Ini saya cukupkan materinya. Kalau ada pertanyaan ya. Saya lihat dulu. Ini apa ini? Saya bacakan dulu pertanyaannya. Maksudnya pelatihannya iridologi itu apa ya? Pelatihan iridologi offline atau kelas ini? Ibu Neni Astari itu maksudnya gimana? Latihan apa? Yang itu Mbak, yang di Jogja itu loh, yang online. Oh, yang apa? Yang online? 262 iya. Oh, yang online itu ya? Iya. Ya kita jadwalnya kalau materinya udah selesai ya kita tinggal baca-baca mata aja. Jadi diskusi santai aja baca mata. Terus kemudian kalau bisa ya dia punya kasus yang banyak atau secara fisik atau secara emosi, kemudian dia memang ada ya, jadi kayak kemarin itu ya sistemnya. Jadi itu kan lebih interaktif ya. Jadi kita memang menggali sebenarnya ini ada di mana masalahnya gitu. Kalau kita baca mata kan kita hanya mengenali tanda-tanda, makanya itu perlu kita konfirmasi sebenarnya tanda ini itu untuk orang tersebut tuh bercerita apa gitu, kan lebih interaktif ya. Jadi kalau mau ya ada yang kalau takut khawatir nanti ketahuan atau gimana masalahnya, itu bisa pakai namanya ya diganti ya bisa gitu. Harus diceritakan dulu sebelumnya. Tapi memang lebih interaktif, lebih bagus kalau memang komunikasi dua arah ya. Ketika yang foto mata kemudian dibacakan, kemudian dia bercerita apa, terus kita beri solusinya, itu lebih interaktif itu. Kalau ini saya baca secara sekilas karena kan nggak tahu ini bagaimana menurut yang memiliki matanya, kan nggak tahu. Untuk foto mata masih bisa dikirim untuk malam ini. Bisa, tapi kita hanya antrian aja. Nggak apa-apa, kirim aja. Jadi kita per pekan mungkin baca mata aja ketika materinya udah selesai. Apa yang bermasalah gitu. Kalau bisa foto matanya itu ya yang kelihatan lah, yang jelas itu. Kalau dibaca secara keseluruhan. Sama ya interaktif gitu ya. Nutrisi lambung bisa pakai spirulina, bisa pakai gamat, bisa pakai probiotik gitu ya. Juga yang pakai dari cacing gitu. Kalau produk ya bisa pakai spiruga, spirulina gamat gitu. Untuk tiroid dan jantung yang bermasalah apakah selalu ditandai dengan keringat dingin? Ya enggak juga, akan ada yang hipotiroid dan hipertiroid. Yang biasanya yang dingin-dingin itu kan dia rendah itu ya, hormon tiroidnya rendah. Cenderungannya hipotiroid gitu. Belum tentu dia hipotiroid. Kalau yang lawannya, kalau hiper itu kan dia jadi badannya mudah panas itu ya. Orangnya kurus itu. Cemas, susah tidur itu. Bisa juga dia hiper itu. Tapi yang banyak nggak diketahui itu kan banyaknya yang hipo ya. Jadi tiroidnya dicek yang nggak ada masalah. Sebenarnya dia fungsinya itu mulai menurun itu. Kayak ginjal. Oh ini ada garis di ginjal. Fungsi ginjalnya mulai menurun. Tapi ya belum tentu dia sakit ginjal gitu ya. Jadi dia penurunan fungsi organ itu belum tentu dia masuk dalam tahap sakit. Jadi ada persentase tertentu. Makanya ketika dicek, ini sudah sakit. Itu artinya ya sudah kelemahannya semakin turun. Makanya tujuannya ini kan preventif ya, bagaimana jangan sampai itu terjadi yang parah. Makanya ketika sudah menurun organnya, maka itu perlu diperbaiki. Kadang organ itu sebenarnya sudah memberikan alarm. Misalnya dia keluhannya pinggangnya gak nyaman, pegal terus itu. Misalnya itu kayak ginjal gitu. Kalau kencing sakit,
pakai sedikit-sedikit itu kalau keluhannya prostat. Tapi ya belum tentu dia sudah sakit prostat. Artinya tubuh itu sebenarnya sudah memberikan respon meskipun dengan gejala yang ringan. Nah, kita lihat itu memang bermasalah apa enggak organnya. Tinggal lihat di skleranya. Lihat apa merah enggak garisnya itu. Lebih melihat arah garis sklera. Ya. Bagaimana menganalisa hubungan emosional antara area iris dan sklera bagian atas? Jadi kalau sklera itu kan kalau bagian atas itu kan banyak banget garisnya ya. Ada yang tepatnya garisnya di mana. Jadi intinya kalau zona kepala itu kan biasanya terkaitnya dengan zona pikiran ya. Kan dia biasanya di zona hipotalamus itu. Di konsep pikiran, ego, macam-macam. Jadi kita secara umum aja kita katakan kemungkinan ini ada masalah daerah pikirannya. Apakah benar ya itu? Dilihat di irisnya sama ditanyakan kan yang mengalami ya pemilik matanya. Jadi dikonfirmasi kan kita bukan dukun ini kalau gini ya ditanyakan aja gitu. Biar enggak dikatakan menjudge ini gitu. Jadi kita enggak menjudge tapi kita konfirmasi. Tujuannya kan untuk mencari solusi. Jadi baiknya itu masalah pemilik matanya itu gimana, keluhannya gimana itu. Kita lihat oh ini ada masalah di sini gitu. Contoh herbal untuk adrenal, yang herbal untuk ginjal bisa kayak semung rambat, kemudian pegagan gitu. Kalau produk ya pakai kayak Adrenavas itu yang untuk ginjal. Biasanya yang saya pakai untuk adrenal. Kalau secara umum yang herbal untuk ginjal, saya pakai semung rambat, jombang, kemudian pegagan itu kan untuk ginjal. Pakai alang-alang gitu. Jadi coba aja kalau dicoba aja ya pakai akar alang-alang, pinang atau seledri. Jadi dilihat aja ketika apakah herbal itu mampu memperbaiki organnya apa enggak gitu. Jadi tinggal dikonsumsi kemudian dilihat garis skleranya pudar apa enggak itu. Kalau pudar ya dilanjutkan, artinya itu udah perbaikan gitu. Kayak gitu ya. Kalau sifatnya hangat ya saya enggak belajar. Maksudnya hangat itu apa ya, enggak belajar energinya itu dingin apa panas ya. Kalau yang dimaksud ini yang kayak pengobatan Cina itu saya enggak mempelajari itu ya. Udah dijelaskan untuk hangat. Ini udah dijelaskan ya kemarin cat emosional itu maksudnya R itu hubungannya dengan laki-laki, L itu hubungannya dengan perempuan. Tapi kalau kemarin belum ikut ya besok kita masuk ke materi yang berikutnya ya tentang iridologi emosionalnya. Untuk memahami cat emosionalnya itu gimana gitu. Kalau restriksi itu kan koloratnya menyempit kurang dari 1/3 daripada jaraknya dari tepi pupil ke koloratnya itu kurang dari 1/3 dari pupil ke tepi iris. Itu ada di materi di iridologi. Nanti bisa didengarkan lagi itu ada rekamannya. Yang iridologi part 1. Nah, itu dibaca lagi ya. Jadi memang kalau belajar ini kan bertahap. Jadi kalau pahami dulu materinya iridologi part 1, kemudian part 2, kemudian sklerologi gitu ya. Jadi baru bisa memahami secara keseluruhan cara membaca mata. Itu ada di materi yang part 1 iridologinya. Ya intinya dilihat aja koloratnya mendekat ke pupil apa enggak. Kalau semakin dekat ya berarti dia semakin restricted gitu ya. Kalau dia semakin jauh, semakin koloratnya itu mendekati iris ya berarti dia semakin jauh dia pergi, semakin jauh dia sosialnya, semakin dia ekstrovert, semakin dia terbuka gitu ya. Dan dilihat lagi materinya. Kayak gitu. Oke. Kalau tiroid ya biasanya saya pakai Tirovas, kalau gula ya kasih spirulina. Kalau hormonal ya kasih herbal-herbal untuk hormonal, paru, jantung. Itu biasanya kita bahas di materi herbal ya. Sesuaikan aja herbalnya. Kalau paru ya kan rata-rata kalau herbal itu kan biasanya racikan, maksudnya dari kombinasi berbagai bahan ya. Tapi kalau yang untuk nutrisi keseluruhan organ itu bisa pakai spirulina, bisa pakai gamat. Kalau yang jantung, kolesterol bisa pakai VCO, minyak zaitun itu secara umum. Tapi kalau dia sudah komplikasi, sudah banyak masalahnya itu pakai yang sudah kombinasi gitu ya. Tapi kalau mau menjaga itu ya pakai yang tunggal nggak apa-apa gitu. Tinggal dilihat aja nanti progresnya gimana. Kayak gitu ya. Jadi harus dilihat dulu nanti masalahnya apa.
verbalnya baru disesuaikan. Oke, Pak Juni ya ini mengangkat tangan. Silakan Pak Juni kalau ada yang mau ditanyakan itu. Atau yang lainnya boleh kalau ada yang mau ditanyakan. Ini jam 9.08. Mungkin kita akhiri jam 9:04 ya. Kalau masih ada yang perlu ditanyakan gitu. Kalau yang kuning itu Bu, minyak Bu ya? Iya, minyak konsumsi kayak minyak rusak. Maksudnya minyak rusak itu yang minyak digunakan terus berulang kali itu Pak. Jadinya kan dia rusak, itu timbul kayak warna di mata itu kekuningan. Itu juga bisa disebabkan dia kan apakah faktor hidupnya, misalkan itu kan masalahnya di livernya ya, di hatinya. Apakah dia memang begadang, kerja keras, terusnya dia bekerja terus sehingga ketika dia konsumsi sedikit, sepertinya saya tuh nggak banyak konsumsi minyak-minyak. Nah, tapi karena dia organ livernya lemah, maka dia konsumsi sedikit, livernya nggak mampu mencerna, akhirnya jadi plak di situ. Di tubuh sebenarnya itu plak. Iya. Kolesterol, plak lemak di pembuluh darahnya gitu ya. Pembuluh darah. Kalau hitam gumpalan Bu, apa? Kalau hitam di ujung garis itu kan dia faktornya karena gula biasanya Pak, fermentasi gula. Iya. Ya, Nanti tinggal dilihat aja dengan yang pemilik matanya. Bapak lihat sendiri. Oh, memang saya banyak nggak konsumsi yang karbo gitu ya. Iya. Makasih Bu. Iya. Mbak Fitri boleh tanya? Iya. Gimana? Mbak Fitri itu tadi melanjutkan yang tanya Pak Juni, kalau misalkan ada lemaknya kan livernya berarti kan lemah. Itu berarti solusi herbalnya apa Mbak? Untuk liver yang kan ada yang kalau herbal secara tunggal ya pakai yang pahit-pahit ya Bu. Kayak apa Mbak? Herbal yang sifatnya pahit. Ya brutowali, sambiloto. Kalau dia untuk penjagaan gitu. Ada banyak juga yang praktis itu. Yang sudah jadi. Spirulina bisa? Bisa itu. Kusnul Hindi. Tinggal dilihat itu apakah garisnya masih tipis, tebal, dia sudah memang merah. Nah, ketika merah maka dia spesifik herbalnya. Yang pakai yang kuning-kuning produk jadi aja. Kalau bingung pakai produk yang sudah jadi aja, yang emang itu untuk liver, tuh kan gitu ya. Kalau penjagaan untuk liver ya pakai yang herbal yang sifatnya pahit, kayak brutowali, ada sambiloto kayak gitu. Kemudian bisa juga kalau liver itu pakai minyak ikan gitu. Kalau pare bagus itu. Ya bisa pare. Tapi kan dia harus dilihat, maksudnya kalau dia tunggal itu kan dia apakah dia tunggal itu dia cocok nggak? Makanya harus dicoba dosis rendah dulu kalau dia tunggal, karena dia kan terlalu kuat ya efeknya. Kalau orang cocok apa enggak? Ada orang konsumsi pare bisa tensinya langsung turun gitu. Oh, yang kuning-kuning itu bisa rilis. Yang mana Bu? Yang kuning-kuning di matanya kalau kita pakai sambiloto atau brotowali itu bisa rilis, bisa. Ya, coba saja kalau herbal tunggal. Biasanya kalau kita pakai yang produk misalnya saya. Nanti perlahan sama konsumsi yang kayak VCO, tergantung dia sukanya apa. Kalau dia gorengan, minyak-minyak ya kasih VCO, tapi kalau yang daging-daging, nah itu pakai yang zaitun gitu. Sesuaikan itu. Mbak Fitri mau tanya juga. Ya bisa. Jadi coba aja banyak herbal yang bisa dipakai gitu ya. Ya Pak, silakan Pak. Ya, Assalamualaikum Mbak Fitri. Ya. Saya Dwi. Mbak Fitri mau tanya, tadi sempat singgung soal gangguan jin. Nah, kalau ngelihatnya di area mana ya Mbak? Kalau seseorang itu ada gangguan jinnya di area matanya. Terima kasih. Jadi kalau saya nggak mempelajari, maksudnya gangguan jin itu dilihat dari mata. Tapi saya hanya fokus ke emosional apa yang menyebabkan jin itu masuk ke dirinya, mengganggu dirinya. Kayak buku apa itu? Kayak sampah itu loh. Jadi yang dimasalahkan kan sampahnya apa? Kenapa dia bisa kena jin itu? Jadi mesti kan dia ada sampah emosinya, sehingga itu mengundang jinnya bisa masuk gitu. Jadi tinggal dilihat emosi apa yang dia bermasalah, yang mungkin dia sulit ungkapkan atau dia kurang sadari gitu. Tapi kalau melihat jin dari mata, saya nggak tahu ya ilmunya. Atau itu memang kalau dari buku-bukunya itu nggak ada melihat jin dari mata gitu. Tapi mungkin kalau ada yang melakukan penelitian itu ya saya kurang tahu. Tapi kalau dari ilmunya itu nggak bisa melihat jin dari mata, itu belum tahu saya, nggak tahu ilmunya. Hanya bisa melihat emosinya apa yang bermasalah. Jadi sebenarnya fokus ke apa yang dia bermasalah sebenarnya.
kalau jinnya misal sudah diruqyah keluar, ketika dia punya emosi lagi kan itu kembali lagi. Sama halnya kalau organnya bermasalah, ini diredakan aja keluhannya, sakit nyerinya, tapi organnya belum sembuh sebenarnya, ya nanti berulang lagi. Jadi mau yang ditekan gejalanya atau mau diperbaiki masalah utamanya gitu kan. Ya sama kayak itu. Berarti kalau orang kena jin itu kan sebenarnya dia masalah utamanya ada di mana gitu. Sampah emosi apa yang dia bawa sehingga kok dia menarik jin itu mau masuk gitu ya. Itu yang jadi fokusnya ke dirinya apa yang dimasalahkan itu. Gitu ya, Pak. Ya, terima kasih, Mbak. Ya, sama-sama, Pak. Oke. Ini ada yang bertanya riwayat sakit keguguran, kemudian sakit tipes dan sebelumnya punya riwayat mah. Diagnosa Sinse dikatakan malnutrisi dan saya lihat di mata kesimpulan saya paru-paru lemah, lambung dan tiroid. Jadi lambungnya diperbaiki karena dia kan pertama kali menyerap nutrisi. Ya kan lemah. Kemudian tiroidnya ya kemungkinan ada tidak garisnya di zona rahimnya bermasalah gitu. Jadi zona rahim itu terkait dengan tiroidnya. Makanya obati di rahimnya ada masalah apa enggak garisnya, kemudian perbaiki juga zona tiroidnya. Gitu. Jadi ada foto matanya nanti biar bisa dilihat langsung. Perbaiki aja, fokus ke organnya mana yang lemah gitu. Nanti gejala-gejalanya itu akan mereda sendiri. Ketika organnya sudah diperbaiki semua. Kayak gitu ya. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau enggak ada, mungkin saya kembalikan ke Mbak Zumratul Hasanah. Silakan, Mbak. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini kita sudah selesaikan untuk kesempatan kali ini. Jadi saya mau mengingatkan lagi ya bagi teman-teman, Bapak Ibu yang mau ikut pelatihan bersama guru kami, Cikgu Arman Sibuya, besok akhir Februari gitu ya, 2 minggu lagi ini. Jadi tanggal 26-27 Februari. Jadi di pelatihan itu ya kami memang tidak menjanjikan langsung mastering, langsung bisa kayak Mbak Fitri menjelaskan ini itu gitu, enggak gitu ya. Tapi setidaknya di pelatihan itu kita bisa sama-sama tahu, oh mata saya itu seperti ini, saya bisa lebih memahami tentang diri saya lebih paham tentang fisik saya. Kalau di sklera kita kan belajar tentang bagaimana perjalanan penyakit itu ya. Jadi biasanya itu kan penyakit itu kan jangka panjang gitu ya. Nah, jangan sampai kita itu kecemplung jurang gitu ya karena ketidaktahuan, karena kesalahan. Jadi terjadi kerusakan organ yang padahal kita itu sudah dibukakan ilmunya, tetapi karena kita abai gitu ya. Abai itu artinya tahu tapi tidak mau gitu ya, tidak mau memahami diri sendiri. Jadi nanti akhirnya banyak juga itu ya dari pasien, dari mungkin peserta pelatihan. Jadi kami sudah mengadakan beberapa kali pelatihan gitu ya. Dari tahun 2017 itu kami mengadakan pelatihan itu. Nah itu banyak yang datang itu bukan untuk orang lain tapi untuk dirinya sendiri karena sudah mencari kemana-mana, ke Sinse, misalnya ke dokter, ke tabib misalnya ya, tetapi masih tidak kunjung selesai. Kenapa? Karena biasanya orang-orang itu tidak mengetahui secara mendetail gitu ya, kesalahannya tuh apa gitu. Jadi di organnya itu kenapa, sebetulnya sumber penyakitnya itu dari mana gitu ya. Nah kalau misalnya pasangan suami istri biar semakin mengetahui tentang karakternya gitu ya, watak bawaannya itu bisa lihat emosionalnya gitu ya dari iris, yang itu kan bawaan gitu ya, iris. Nah di situ ya, jadi berapa harga yang harus dibayar ketika kita itu jatuh pada penderitaan itu, jatuh pada kerusakan, jatuh pada kesalahan. Itu kan kalau udah sakit itu tuh uang berapapun itu kan orang akan beli. Nah untuk mengobatinya, tetapi kan nggak bisa langsung
ada jaminan sembuh gitu ya. Bagaimana kalau kita itu pakai asas pencegahan, preventif namanya. Maka selalu diulang-ulang oleh Mbak Fitri bahwa matologi itu bagusnya untuk mencegah. Tapi kalau yang sudah terlanjur sakit itu bagus juga. Kenapa? Karena agar tidak semakin parah, agar tidak semakin organ lain itu kena gitu ya. Jadi misalnya sekarang sakitnya itu daerah jantung seperti yang tadi dikirimkan gitu ya, atau lambung, agar tidak sakit yang lainnya, karena yang sakit yang sudah itu kan karena kita tidak tahu aja. Tetapi jangan sampai kita itu jatuh ke kesalahan yang sama gitu ya, karena ketidaktahuan, karena kegelapan gitu ya. Nah gitu informasi dari kami. Silahkan bagi yang ingin mendaftar bisa hubungi admin, karena kami juga tidak tahu kapan lagi kami akan mengadakannya. Di situ nanti insya Allah akan berjumpa dengan Mbak Fitri dan saya Sumdatul Hasanah, selain dengan guru kami Cik Arman Sibuya. Jadi pegang foto matanya gitu ya. Nanti akan difoto mata gitu. Kalau pas pelatihan itu di hari kedua peserta itu di foto matanya. Terus nanti bisa jadi ini loh kitab saya gitu ya. Kitab saya yang harus saya lampaui. Kalau itu hal-hal yang misalnya kok saya punya emosi negatif, perfeksionis misalnya, atau keras kepala, bagaimana melampaui itu gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Harapannya itu bukan menyangkal diri, bukan menolak diri, itu bukan. Tetapi bagaimana kita lebih mencintai diri, merangkul sifat-sifat atau dakset kita gitu ya. Jadi tidak untuk dibenci gitu ya. Kalau misalnya sudah terlanjur ada garis-garis merahnya banyak, ya nggak apa-apa, nggak perlu putus asa. Terus untuk alumni-alumni yang hadir di sini ya, nah, itu saya lihat ada beberapa yang putus asa untuk belajar sehingga berhenti. Nah ini ikut saja gitu ya, ikut lagi, kemudian kita belajar lagi. Nanti kita adakan setiap minggu itu Zoom online seperti ini. Nanti kita bahas analisa-analisa mata seperti yang dijelaskan Mbak Fitri tadi ya. Nanti kalau sudah selesai materinya akan dilanjutkan analisa-analisa mata orang-orang yang sudah foto matanya dikirim ke admin. Jadi yang mau dibaca matanya, tapi kan kalau di foto sendiri ya sebisa mungkin yang bagus gitu ya, biar bisa dibaca pakai senter gitu ya. Mungkin kalau sklera ya bisa sih di ruang terbuka gitu ya. Kena cahaya matahari itu biasanya nanti bisa kelihatan, tapi kalau iris itu enggak bisa disenterin ya, disenteri. Terus kameranya yang megapikselnya besar itu biar nanti bisa kelihatan lubang-lubangnya itu lebih jelas gitu. Nanti dipegang itu foto iris dan skleranya, terus dibandingkan setiap bulan atau setiap 3 bulan nanti perbaikan. Jadi kita mulai menjaga diri baru ke keluarga, kemudian ke misalnya pasien atau teman-teman, saudara-saudara gitu yang bisa kita jangkau gitu ya, sebagai media dakwah kita atau sebagai pengabdian kita pada masyarakat, bisa gitu. Sekian dari kami. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan lewat chat, WA boleh. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam.